Inpres nomor 7 2022 itu sebagai pemicu dan pemacu ya. Sebagai pemicu itu bagi masyarakat yang akan bertransformasi, dia terpicu karena ada insentif ya. Tuh. Sebagai pemacu bagi para industri, karena dengan adanya kebijakan ini maka dia harus menyiapkan diri dengan cepat. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyoroti kritikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal subsidi kendaraan listrik. Menurutnya, program pemerintah untuk konversi kendaraan listrik di tahun 2023 itu akan tetap berlanjut. Iya dong, jalan saja, kata Muldoko. Muldoko mengatakan, pemerintah dalam menjalankan program tersebut sudah menyiapkan berbagai instrumen dalam pengembangannya, sehingga program subsidi untuk konversi itu dinilai harus tetap dijalankan. Perlu diketahui, Muldoko sendiri memang memiliki perusahaan pabrikan kendaraan listrik bernama PT MAB yang memiliki kepanjangan mobil anak bangsa. Dalam catatan, MAB kebanyakan membuat kendaraan listrik berupa bus. Paling baru, Muldoko mengatakan MAB akan meluncurkan angkot hingga truk sampah. Di jagat industri kendaraan listrik, Muldoko bukan orang baru. Selain punya PT MAB, Muldoko juga merupakan Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia. Diketahui sebelumnya, subsidi mobil listrik mendapat sorotan dan kritik dari berbagai pihak. Salah satunya dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Menurut Anies, subsidi mobil listrik tidak serta-merta menjadi solusi dalam mengurangi polusi udara. Ia juga mengatakan ada potensi kemacetan bertambah dengan adanya subsidi mobil listrik tersebut. Belum lagi, subsidi kendaraan listrik juga dinilai tidak tepat karena diberikan kepada orang yang tidak berhak atau tidak mampu. Solusi menghadapi masalah lingkungan dan udara bukanlah disubsidi untuk mobil listrik yang pemilik mobil listrik adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Ribut ya soal bagaimana cara kita menurunkan emisi, dan itu yang terpenting ya, supaya panas bumi kita nggak naik. Dan panas bumi kita sekarang nyata kok kita rasakan, di mana-mana semua sambat. Nah, saya sama Kak Afu ini keren, pernah kerja di Bank Dunia dan alumni Harvard. Kak Afu udah sering sekali juga bicara soal ini. Sebenarnya yang penting itu menurunkan emisinya atau kendaraan listriknya? Tentu saja poinnya adalah tentang menurunkan emisinya, bukan ngebanyak-banyakin kendaraan listrik. Jadi kalau paradigma transportasi yang benar, itu nomor satunya justru adalah mengurangi kebutuhan kendaraan pribadinya sendiri. Jadi solusi sebenarnya adalah memperkuat, membangun besar-besaran transportasi publik, baik yang mass lah ya, yang massa gitu. Jadi sehingga kebutuhan untuk punya mobil pribadi atau kendaraan pribadi jauh lebih kecil, itu dulu satu. Yang kedua, pembangunan tata letak kota yang justru membuat kita nggak perlu jalan tuh jauh-jauh gitu. Sekarang kan perumahan yang bisa di-offer jauh banget, jadi semua orang tuh harus pakai kendaraan buat ke kota gitu. Sebenarnya kalau tata letak kota yang lebih baik, orang bisa jalan dari satu tempat ke tempat lain dan kota tidak dibangun untuk keperluan mobil atau berorientasi mobil. Terakhir baru, kalau memang udah semua dibangun dengan benar, tetap butuh kendaraan pribadi. Betul bahwa di titik itu kalau bisa mungkin kita elektrifikasi, dan tapi jangan lupa sumber buat ngecasnya juga jangan dari batu bara ya. Kalau misalnya sumbernya masih dari batu bara, sama aja bohong gitu. Jadi untuk sekarang sebenarnya yang hal terbaik yang bisa kita lakukan justru kalau udah punya kendaraan pribadi jangan beli baru, justru tingkatkan efisiensinya. Kalau bisa jangan dipakai, sebanyak mungkin pakai transportasi publik. Kalau mobilnya memang sudah rusak dan benar-benar udah worn out, butuh mobil baru itu bisa jadi next pembelian itu beli mobil listrik. Tapi kalau misalnya enggak, sebenarnya hal terbaik justru jajan adalah beli mobil bekas. Ini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu enggak benar omongannya itu. Ini bukan persoalan pribadi antara 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar. Bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Jadi saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai. Karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk memberikan manfaat bagi semua.
Calon Presiden Anies Baswedan turut menanggapi terkait respon seraya tantangan yang dilontarkan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan agar bertemu dengannya imbas kritik atas kebijakan subsidi pemerintah terhadap penggunaan mobil listrik. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu tidak benar omongannya itu. Menurut Anies, kritik yang disampaikan soal subsidi pemerintah bukan persoalan pribadi dengan Luhut atau sebagainya, namun soal masukan yang ingin disampaikannya kepada masyarakat. Itu adalah persoalan politik, ini bukan persoalan pribadi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Ini bukan persoalan pribadi antar 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Jadi saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai. Karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk memberikan manfaat bagi semua. Anies menekankan kritik itu mengarah kepada target subsidi yang seharusnya diberikan untuk kendaraan umum sebagai moda transportasi publik yang dianggapnya akan bermanfaat bagi semua. Ia meyakini apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, prinsip keadilan akan tercapai karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk manfaat bagi semua. Anies pun sebelumnya sempat menyinggung kritiknya jangan diartikan dirinya menolak kendaraan listrik. Pasalnya, sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia mengaku telah banyak mengeluarkan kebijakan maupun program untuk mendukung kendaraan listrik. Di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik. Bahkan dirinya membuat pertandingan balap motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Istilah kata nih Pak Anies, menteri-menterinya Pak Jokowi satu suara sampai Pak Luhut ngelempar bolanya lagi ke Pak Anies gitu, bahwa apa yang salah sama mobil listrik. Walaupun kelanjutannya Pak Anies bilang itu harusnya jadi kendaraan massal yang bisa mengangkut orang. Kami di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik. Kami bahkan kita membuat pertandingan balap motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Itunya nggak ada pertanyaan. Itu tidak ada pertanyaan bahwa dirinya termasuk yang paling awal membebaskan pajak balik nama kendaraan bermotor listrik 0. Kemudian kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Dirinya memberikan insentif itu. Dalam konvoi ini Anies menaiki mobil listrik BMW i8 berwarna orange. Tidak hanya mobil sport merek ternama, tapi mobil sport buatan Institut Teknologi 10 November bernama Lowo Ireng juga ikut ambil bagian dalam konvoi ini. Alhasil, Anies menerangkan bahwa kritiknya yang disampaikan bukan soal penggunaan kendaraan listrik, melainkan soal kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat. Jadi kalau ditanya rekam jejak, jadi bukan cuma rencana mendukung program listrik. Rekam jejak dirinya justru bus listrik pertama kali yang mempopulerkan adalah dirinya. Jadi ini bukan soal mobil listrik, ini soal subsidi. Bahkan kita termasuk yang paling awal di Jakarta itu membebaskan pajak balik nama ya untuk balik nama kendaraan bermotor listrik 0. Kemudian untuk kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Jadi diberikan insentif-insentif itu. Udah duluan bahkan ya kan? Sebelumnya, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritikan Capres Anies Baswedan mengenai kebijakan subsidi untuk pengguna mobil listrik. Ia menegaskan pihaknya sudah mengkaji dengan studi komprehensif. Sebenarnya mengenai mobil listrik sudah ada studi yang komprehensif. Jadi seluruh Indonesia, bukan hanya di Indonesia, jadi jangan melawan arus dunia. Ia lantas menantang Anies untuk berbicara langsung dengannya. Ia mengatakan bahwa omongan mantan Gubernur DKI Jakarta tidak benar. Kemudian kita tahu negeri ini punya begitu banyak peluang. Dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik,
yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jadi, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Pemerintah telah resmi mengumumkan subsidi atau insentif mobil listrik sebesar 7 juta untuk 200.000 motor baru dan 50.000 motor konversi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, subsidi diberikan untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik, serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febriunatan Kacaribu mengungkapkan 200.000 motor listrik baru yang mendapatkan subsidi adalah hasil produksi di Indonesia dengan TKDN 40% lebih. Skema pemberian subsidi motor listrik sebesar 7 juta per unit akan disalurkan melalui produsen motor listrik, bukan langsung diberikan kepada pembeli. Di sisi lain, produsen motor listrik yang memenuhi kriteria tidak boleh menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan. Target penerima bantuan ini diutamakan UMKM, khususnya penerima KUR dan penerima BPUM. Dan juga bisa pelanggan listrik 450-900 VA. Hal ini untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha pelaku UMKM. Jika besaran subsidi yang diberikan 7 juta per unit untuk 250.000 motor listrik selama 2023, maka pemerintah perlu merogoh kocek hingga 1,75 triliun. Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menjelaskan, skema bantuan diberikan kepada produsen yang telah mendaftar. Kemudian akan ada tim verifikasi yang memeriksa kelayakan produk tersebut untuk mengikuti program subsidi ini. Kalau kita nantinya ekosistem besar ini bisa kita bangun, nikelnya diintegrasikan dengan tembaganya, diintegrasikan dengan boksitnya, diintegrasikan dengan timahnya, karena ini berada di pulau-pulau yang berbeda-beda, bisa diintegrasikan dan menghasilkan yang namanya EV baterai, lithium baterai. Di situ saja saya nggak tahu berapa kali nilai tambah yang akan muncul. Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia, saya nggak tahu lagi. Nantinya calon pembeli tinggal datang ke dealer motor listrik. Agus mengatakan pihak dealer akan memeriksa data calon pembeli berdasarkan NIK. Nanti dilihat apakah calon pembeli ini atau masyarakat berhak mendapatkan bantuan. Apabila setelah dicek dalam sistem mereka memang berhak mendapatkan bantuan, maka pembeli akan langsung mendapatkan potongan harga. Kemudian, dealer akan memasukkan data sesuai prosedur untuk mengajukan klaim insentif ke Himbara. Setelah itu, Himbara akan memeriksa kelengkapan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengatakan, rencana pemerintah ini sama sekali belum dibahas dalam rapat kerja bersama dengan DPR RI. Rencana ini belum mengajak Komisi 7 DPR RI untuk membahasnya dalam rapat. Seharusnya hal-hal penting seperti ini mitra membahas terlebih dahulu dengan DPR.
Legislator fraksi PKS DPR RI ini meminta pemerintah prihatin dengan kondisi ekonomi negara, terutama APBN yang terseo akibat pandemi COVID-19. PKS sendiri melihat anggaran negara yang terbatas di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih harus benar-benar dialokasikan secara bijak. Sementara itu, mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu memberikan respon soal produksi motor listrik yang bakal diproduksi pada tahun 2024. Ia mengatakan, kesinikah arah pemberian subsidi motor listrik yang akan diberikan pemerintah. Diketahui sebelumnya, pemerintah patungan PT Gotoh Gojek, Tokopedia Tbk, dan PT TBS Energi Utama siap memproduksi motor listrik pada tahun 2024. Toba bahkan merogoh kocek 350 juta US dollar atau setara dengan 5,3 triliun. Direktur Pelaksana Elektrum Patrick Adiatmaja mengungkapkan perusahaan ingin menghentikan penambangan batu bara yang selama ini mereka lakukan. Ia menuturkan, setidaknya dalam 5 tahun ke depan, kucuran dana ratusan juta ia siap berikan untuk Elektrum hingga tahun 2025. Sebelumnya diberitakan, perusahaan patungan PT Gotoh Gojek Tokopedia dan PT TBS Energi Utama menargetkan bisa memasok 2 juta unit motor listrik untuk kebutuhan di dalam negeri. Ambisi ini didorong oleh komitmen pengurangan emisi karbon di tengah naiknya harga bahan bakar fosil. PT Toba mengaku optimis dengan rencana perusahaan patungan ini dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Belum lama ini, Elektrum menjalin kerjasama dengan Pertamina dan Gogoro, perusahaan energi dan produsen kendaraan listrik asal Taiwan. Kerjasama dilakukan dalam rangka peningkatan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia dan komitmen memasok kendaraan listrik untuk Gojek. Kolaborasi ini lantas melibatkan motor listrik gesit milik Wika Industri Manufaktur. Elektrum sejauh ini telah mengoperasikan 13 stasiun penukaran baterai di Jakarta dan telah memasok 300 motor listrik. Adopsi kendaraan listrik dalam ekosistem Gojek berjalan dengan cepat. Gojek tercatat memiliki 2 juta mitra ojek motor maupun mobil pada 2021. 2 kendaraan tersebut menjadi pendukung mobilitas utama di Indonesia, dan kebijakan kenaikan BBM subsidi belum lama ini diperkirakan akan berdampak signifikan bagi masyarakat. Dengan harga BBM yang meningkat, pemakaian kendaraan listrik akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu.